الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah. Dan lagi kata al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qad qila fadlul muta'ahili 'ala al-'azbi ka fadlil mujahidi 'ala al-qa'idi, wa raq'atun minal muta'ahili afdalu min sab'ina raq'atan minal azbi. Artinya, dan telah dikata oleh setengah ulama bahwa kelebihan keutamaan orang yang mempunyai istri itu atas orang yang bujang atau jomblo seperti kelebihan orang yang perang sabil atas orang yang duduk di negeri. Jadi orang yang punya istri dan orang yang tidak punya istri, hebatnya orang punya istri itu seperti perang fisabilillah. Yang tidak punya istri seperti orang yang duduk berpangku tangan di domba NN. Dan satu rakaat daripada orang yang mempunyai istri itu terlebih afdal. Arti afdal lebih banyak pahala. Satu rakaat orang yang punya istri lebih banyak pahalanya daripada 70 rakaat daripada orang yang bujang. Usah keren manon baunullah. Iji rakaat uluji ada sawai tep ganal pahala daripada 70 rakaat uluji masih membujang. Mereka man sawai bila tamat sekolah. Adapun kelebihan yang menggemarkan meninggalkan berkahwin itu maka yaitu sabda Nabi SAW supaya belum membujang. Nah gitu honda dalil-dalilnya. Bete kan dalil-dalil supaya hidup berkeluarga, ini supaya membujang. Maka yaitu sabda Nabi SAW, khairukum ba'dal mi'ataini al-khafiful hadzu alladzi la ahla lahu wala walad. Artinya yang terlebih baik kamu kemudian daripada 200 tahun hijrah itu yaitu orang yang ringan kelakuannya. Artinya ringan bebannya. Dada are tanggungan. Yang tiada baginya istri dan tiada baginya anak. Karena si akhirat dada akia are pertanggungjawaban. Dan lagi sabda Nabi SAW, ya'ti 'alan nas zamanun yakunu halaqur rajul ala yadi zaujatihi wa abahi wa waladihi. Qila wa kaifa dzalik? Qala yu'ayyiruna bil faqri wa yukallifuna bima la yutiku fayadkhulul madakhila allati yadhabu fiha dinuhu fayahliku. Artinya lagi akan datang atas manusia suatu zaman, akan datang suatu zaman nanti yang mana kebinasaan agama seorang laki-laki itu di atas tangan istrinya. Uluh tu binasa agama gara-gara sawe, batagih macam-macam, teh sawanano adarang HP iPhone yakuma ka masih HP cap batang. Paksa banai teh korupsi. Dan ibu bapaknya, nah uluh celaka gara-gara kuitan. Dan anaknya gara-gara anak. Maka ditanya betapa atau mengapa yang demikian itu ya Rasulullah SAW buhen. Maka ulu binasa gara-gara istri, gara-gara kuitan, gara-gara anak. Maka sabda Nabi SAW, kata Nabi, yaitu menghinakan mereka itu akan dia, menghinakan dengan sebab pakirnya. Main kau belum kau ampi dada berduit bagawi biar menyupek yunulu asal berduit pemangan kuitaya aja menyuhu. Dan memberati memaksa mereka itu dia akan belanja yang tiada kuasa ia. Dia di atas kekuasaannya tidak kawa ingrasi ngredit behimat. Maka masuk ia karena menghasilkan akan belanjanya itu, masuk tuh mengerjakan ia untuk dapat membelanjakan anak istrinya yang dipaksa dalam tempat yang menghilangkan akan agamanya, judi online lah macam-macam. Maka binasalah agamanya itu. Silahe itu ada papere bawa huma hasil main judi be huma. Nah ibadah itu ada nilai ya.
Wa fil khabar qillatul iyal ahadul yasaraini wa kasratum ahadul faqraini. Artinya sedikit anak cucu satu daripada dua kemurahan, artinya dua kemudahan. Belum mangat. Dan banyaknya satu daripada dua kepapaan. Bila ada anak, nah nyata ciri belum susah. Biar are duit are anaknya isu teh ini pentingnya. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala al-wahidu yajidu min halawatil amal wa faragil qalbi ma lam yajid al-muta'ahil. Artinya seseorang diri itu hidup menyendiri itu mendapat merasa. Ia merasa daripada manis berbuat amal, rami beribadah dan selesai telapang, hatinya lapang yang tiada mendapat akan dia oleh orang yang punya istri. Dadari menuntut santai be aku Dan kata Hasanul Basri rahimahullah taala idza aradallahu bi 'abdin khairan lam yushkilu bi ahlin wala mal. Artinya apabila menghendaki Allah taala dengan seorang hambanya akan kebajikan, uluh tinggal hendak Tuhan bagus, niscaya dia tiada menyibukkan. Niscaya tiada menyibukkan ia Allah akan hamba itu dengan ahlinya, ahli keluarga dan hartanya. Bila uluh ciri ingat hendak Tuhan Allah jadi bagus, anak dan keluarga dan harta tidak membuatnya sibuk. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jadi jikueh jibujur man sawe ka jida ka hadis jelo keleh man sawe jito keleh jida anam si kawe jida gaya otokolo kanam si. Qala Ibnu Abil Huwara rahimahullah taala tanazara jama'atun fi hadzal hadis fastaqarra ra'yuhum ala annahu laisa ma'nahu alla yakuna lahu bal ma'nahu ay yakuna lahu wa la yuskilanihi wa isyaratun ila qawli Abi Sulman Ad-Darani ma syagalaka ka'anillah min ahli malin wa walad fa huwa 'alaika mas'um. Artinya dan berkata Ibnu Abil Huwara rahimahullah taala telah munazarah tukar pendapat jamaah beberapa ulama tukar pendapat beberapa ulama di dalam hadis ini, yakni di dalam hadis yang daripada Hasanul Basri rahimahullah taala. Nah, maksudnya bahwa Allah belum mengabuat tamangat beribadah talapang, maka tetap bicara mereka itu artinya keputusannya atas bahwasanya ia bukan makna bahwa tiada ada keduanya, yakni ahli dan harta itu bagi seorang hamba itu. Maknanya bukan tidak punya harta, bukan tidak punya anak istri, tetapi maknanya bahwa ada keduanya, tetap ada anak sawe baginya, tetapi tiada membimbangkan, tapi tidak mahaur, membimbangkan mahaur. Keduanya itu akan dia, dan yaitulah isyarat kepada perkataan Abu Sulman Ad-Darani rahimahullah taala bahwa barang sesuatu yang membimbangkan akan dikau, suatu yang membuat kita sibuk sehingga lalai daripada mengingat akan Allah Ta'ala, baik itu daripada ahli, anak istri, dan harta, dan anak, maka itu celah atasmu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wabil jumlah lam yunkal adin at-targhib an nikah mutlaqan ila makrunan bisyartin wa matarghib fin nikah faqat warada mutlaqan wa makrunan bisyartin. Artinya dan hasil itu kesimpulan dari perhimpunan segala hadis dan dalil Quran, ada jimenyuman sawe, ada jijida. Dan asar sahabat dan tabi'in itu yaitu bahwa tiada dinakal, tiada diambil, tiada dinukil atau tiada dipetik daripada seorang kan kelebihan yang menggemarkan meninggalkan akan berkawin itu akan mutlak juga angke pang keleh membujang sama sekali tidak. Keleh membujang bagi uluh jika kato, keleh membujang bagi uluh jika kau bagawi, keleh membujang bila iman sawe ida kau beribadah hindai. Amun sawe kau beribadah keleh kiamat jua, melainkan beserta dengan syarat itu, yaitu takut akan binasa agamanya sebab berkahwin itu. Maka meninggalkan berkahwin itu lebih afdal amun kawin cagar layau. Dan jikalau tiada takut demikian itu, gara-gara kawin malah cangkal beribadah, sangit sawe ikau sawe mendadak beribadah nengha ida nengha kau kamalem to umpama kan, maka berkawin itu terlebih afdal. Dan adapun kelebihan yang menggemarkan dalam berkahwin itu, maka yaitu sungguhnya telah datang hadis yang mutlak dengan tiada syarat. Ada pahaman hadis bahwa mula keleh man sawe sasinde, ada ke hadis kate
Dan datang hadis beserta dengan syarat dakiam cuman bila mensawe itu bagus beh, cuma ada cuma bila dan kata al-arif billah Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullah taala dalam kitab yang bernama An-Nasaihud Diniyah. Tuh kalian kesimpulannya, anna man tarakan nikah tafarrugan lil ilmi wal ibadah wa tabaudan an sawagilid dunya wa alaikiha wa kana ma dzalika fariqal qalbi anil milan nisa war rukuni ilaihinna fala ba'sa fi tarki wala junaha faqad ra'a dzalika wa akhadha bi jama'atun minas salihin as-salaf wal khalaf rahimahullahu taala. Artinya bahwasanya barang siapa meninggalkan ia akan berkawin karena menselesaikan ia bagi menuntut ilmu, idah kawin supaya kawa fokus menuntut ilmu dan berbuat ibadah. Kalau Imam Nawawi Sidin dah ada urusan dengan sawe, dah ada nilai Sidin sebagian dah dengar. Dan karena menjauhkan ia daripada masgul sibuk akan dunia, kelah ikut dengan sawe, kawa aku baca Quran ni jando 2 kali hatam. Dan pergantungannya hubungan dunia. Dan adalah ya serta yang demikian itu kosong hatinya daripada cenderung kepada perempuan idaman sawe dan dede demikirai amun mansawe tong dong kerak mandai tarosna keleman sawe ya. Iya tahiyat lenge tahiyat kaji seliwa nah gitu. Dan tiada ia ingin berhadap kepadanya dasar dada belai dengan bawi, maka yaitu tiada mengapa atasnya pada meninggalkan akan berkawin itu, dan tiada ia berdosa, maka sungguhnya telah menjalani akan demikian itu dan mengambil akan dia oleh beberapa jamaah daripada orang-orang soleh. Ada kitab judul Al-Ulama Ul-Uzzab, ulama-ulama yang membujang. Kilau Gilang itu bagus bujang. Dahulu yang demikian itu. Semoga memberi rahmat Allah Ta'ala akan mereka itu. Mudahan ulama-ulama belum membujang duan rahmat arebe. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Azab. Azab bikin azab tuh bujang artinya. Belum bujang, kele bujang. Di terakhir saya Yunus Al-Auzami sampai mali bujang be. Pedah ya man sawe teh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim.